أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid As-Salam, Bapak Ibu yang saya muliakan dan yang saya hormati, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Dia satu-satunya yang berhak untuk disembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia kebaikan yang kita dapatkan. Dan termasuk kemudahan yang Allah berikan bagi kita sehingga kita bisa menjalankan amal ibadah. Mudah beribadah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian banyak nikmat-nikmat yang lain yang terlalu banyak bila ingin disebut. Berkumpulnya kita dengan orang-orang yang insya Allah baik, juga itu adalah nikmat dari Allah. Maka mari senantiasa kita hadirkan kesadaran Allah itu selalu memberi kita kebaikan, sehingga mudah-mudahan mencambuk kita untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bisanya kita bersyukur, semoga nikmat itu semakin bertambah. Salawat serta salam mari kita dengan tulus dan ikhlas memanjatkannya bagi tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita akan lanjutkan kembali tafsir untuk surat Al-Bayyinah. Dan pada malam hari ini kita telah sampai kepada ayat yang terakhir surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka di dalamnya akan kekal selama-lamanya. Dan Allah telah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan untuk mereka yang takut kepada Rabb-nya. Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-8. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini bahan yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini, ayat yang terakhir di surat Al-Bayyinah. Di dalam ayat ini
terdapat sejumlah pelajaran yang sungguh sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Terdapat sejumlah pelajaran yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang motivasi untuk kita agar senantiasa komitmen, istiqomah dengan keimanan. Di dalamnya juga terdapat penjelasan balasan yang telah Allah persiapkan sehingga hendaknya kita jadikan sebagai tujuan dalam hidup kita di dunia ini. Di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka adalah penghuni surga. Ini sejumlah pelajaran yang akan kita jelaskan, hadirin, poin-poin dari penjelasan terkait dengan tafsir ayat ke-8 ini. Pertama kita baca tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap ayat ini. Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa ketika Allah menyebut balasan untuk mereka surga Al-Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yakni tidak akan pernah terputus dan tidak akan pernah juga ada yang namanya masa akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah sebagai Rabb. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan posisi keridhaan Allah untuk mereka tentu lebih tinggi, jauh lebih mulia dibandingkan nikmat yang akan mereka dapatkan dalam surga. Ridha Allah itu jauh lebih besar nilainya dari segala kenikmatan di dalam surga. Kemudian Allah menyebut bahwa mereka juga ridha kepada Allah. Maksudnya kata Imam Al-Katsir bahwa mereka ridha kepada Allah atas segala yang Allah telah berikan, anugerahkan yang begitu luasnya untuk mereka. Lalu di akhir ayat Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah berfirman, dzalika liman khasyiya rabbah, itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. yakni balasan ini akan diberikan kepada orang-orang yang memiliki rasa takut dan tentunya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa serta beribadah kepadanya seakan-akan dia melihatnya, dan dia juga mengetahui kalau memang dia tidak akan bisa melihat Allah, maka sungguhnya Allah senantiasa melihat dirinya. Inilah penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau. Kemudian hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, saya akan tambahkan penjelasan dari ulama kita ahli tafsir yang lain, dan saya baca di sini adalah penjelasan dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir juz amma beliau. Di dalam ayat tadi, Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menyebut balasan untuk mereka inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Ada penyebutan kalimat balasan untuk mereka. Ketahuilah bahwa Allah menyebut balasan untuk hamba-hambanya itu hanya atas dasar keutamaan dari Allah. Tidak ada makna timbal balik. Tidak ada makna atas karena telah diberi maka yang lain memberi. Sebagaimana makna ini ada pada kata balasan bila terjadi sesama kita.
Orang berbuat baik kepada kita, maka kita membalasnya dengan juga berbuat baik. Karena adanya perbuatan baik orang itu kepada kita, maka kita memberi dia perbuatan baik sebagai balasan atas perbuatan baik itu. Yang artinya, bila orang itu tidak berbuat baik, kita niscaya tidak akan berbuat baik. Ini kata balasan dalam kehidupan kita. Tapi kata balasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk hamba-hambanya itu bukan atas dasar intervensi. Hambanya yang telah melakukan sekian banyak kebaikan amal ibadah, lalu Allah mau nggak mau membalas. Nggak begitu. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, hendaknya kita pahami dengan baik kata balasan dari Allah. Sebuah penjelasan dan gambaran dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau menjelaskan terkait hal ini kepada para sahabatnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La tadkhulunal jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk ke dalam surga karena amalannya. Karena amalannya. Tidak, kalian tidak akan bisa atau kalian bukanlah akan dimasukkan ke dalam surga gara-gara amalan kalian. Tidak, kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, Wala anta ya Rasulullah? Tidak pula engkau ya Rasulullah, wala ana, dan tidak pula aku. Tidak akan kita ini masuk surga karena amalan yang telah kita perbuat. Tidak. Rasulullah SAW lalu menjelaskan, walakin, akan tetapi, taghaddamani Allahu birahmatih. Akan tetapi, hanya karena Allah telah melimpahkan keutamaan, kasih sayang, dan rahmatnya untuk kita, maka kita masuk surga. Nah hadirin, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang ingin saya jelaskan. Bahwa terhadap apa yang akan kita dapatkan kelak di akhirat, dari sekian banyak kenikmatan, semoga mudah-mudahan kita dapatkan. Mudah-mudahan. Atau dengan kalimat lebih umum, bahwa yang dapatkan seorang hamba kelak di surga itu bukan atas dasar intervensi apa yang telah ia perbuat, tapi hanya atas dasar keutamaan dari Allah. Fadlun minallah wa rahmatuh. Keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Ini penjelasan dasar yang harus kita yakini, yang harus kita miliki dalam keyakinan kita. Penjelasan dasar ini. Kenapa? Agar tidak ada asumsi di pikiran kita, saya kan sudah beramal, maka amalan saya ini mestilah layak bagi saya untuk surga. Jangan. Karena makna seperti ini hanya ada pada kehidupan manusia. Itulah balasan tadi. Dalam kehidupan manusia memang seperti itu. Orang yang berbuat baik, tentu kelayakan balasannya adalah juga berbuat baik. Betul. Dan itu ada makna intervensi. Tapi tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk, siapapun dia, untuk mengintervensi Allah. Tidak para malaikatnya, tidak para nabinya, apalagi selain mereka. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini penjelasan dasar. Sekali lagi saya katakan penjelasan dasar. Kenapa hal ini harus kita miliki pada dasarnya? Supaya kita itu selalu merasa butuh kepada Allah. Jangan pernah merasa cukup dengan amal ibadah kita. Apalagi jangan pernah merasa saya sudah sangat pantas masuk ke surga. Mau sebanyak apapun. Adakah yang mengalahkan amalan Rasulullah? Saya tanya jemaah, ada nggak?
Ada tidak? Enggak ada. Rasulullah yang paling hebat, Rasulullah yang paling mulia, Rasulullah yang paling banyak, Rasul yang paling bertakwa. Tapi Nabi katakan dalam hadis tadi yang saya sebut, bukan karena amalanku, tapi hanya atas keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar tawaduk kita kepada Allah, agar selalu ada rasa di hati ketergantungan hanya kepada Allah. Butuh kita kepada Allah. Butuh rahmatnya, butuh taufiknya, butuh pertolongannya. Sehingga dampak positifnya adalah kita tidaklah bersandar kepada amalan kita, tapi kita bersandar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar. Tapi penjelasan ini Bapak Ibu yang saya muliakan tidak berhenti sampai di sini. Masih harus dijelaskan kelanjutannya. Tapi dasar ini harus kita miliki. Bahwa segala kenikmatan kelak di akhirat yang Allah telah siapkan dan akan Allah peruntukkan pada hambanya, itu atas dasar apa tadi? Atas dasar apa? Rahmat, keutamaan, dan sayangnya Allah pada hambanya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Paham? Yakini seyakin-yakinnya ini. Tidak ada satupun yang mengintervensi, yang memaksa, yang mengharuskan Allah untuk memberi balasan. Gak ada. Lalu penjelasan setelah ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan rahmatnya juga, dengan sayangnya juga, telah menjelaskan kepada hamba-hambanya seluruhnya, termasuk kepada kita. Melalui kitabnya, yakni Al-Quran, dan melalui Rasulnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada umat manusia tentang cara agar bisa mendapatkan keutamaan tadi. Allah telah jelaskan itu semua. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Supaya kita mendapat kemuliaan tadi, Allah telah terangkan. Apa itu? Kalau sederhananya, Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah telah terangkan sekaligus telah menjadikan sebab untuk bisa mendapat rahmat, keutamaan, sayangnya Allah tadi sehingga dapat surga kelak di akhirat. Sederhananya dua. Kesimpulan semua penjelasan Allah dan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Apa dua itu? Iman dan amalan soleh. Keimanan yang benar dan amalan soleh. Keimanan yang benar dan amalan soleh. Makanya di rata-rata di ayat Allah menyebut innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Selalu digandengkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Termasuk ayat yang kita baca nanti disebut juga. Dan sebelumnya telah disebut. Ya. Pada ayat yang telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh itulah sebaik-baik makhluk yang ada di permukaan bumi. Maka Allah terangkan. Nah, penjelasan ini Bapak Ibu yang saya muliakan harus dicatat dengan baik, yang harus menjadi pelengkap dari pembahasan yang telah saya sebutkan sebagai dasar yang kita yakini. Betul, kita yakini semua ini atas keutamaan dari Allah. Tetapi Allah juga telah menjelaskan untuk mendapat keutamanya itu harus dengan beriman dan beramal saleh. Supaya tidak ada yang mengatakan, kan katanya bukan atas amalan kita masuk surga, hanya atas keutamaan kasih sayang dan rahmat Allah. Betul. Apakah artinya nggak perlu lagi sholat? Apakah artinya nggak perlu lagi berbuat baik,
dan sekian banyak amal-amal kebajikan yang telah Allah tuntunkan dalam agama ini? Enggak dong. Jangan sampai ada yang mengatakan seorang yang dia nggak pernah sholat, seorang yang nggak mau bayar zakat, seorang yang nggak pernah bersedekah, berinfak, dan sekian banyak amal ibadah lain, lalu dia katakan, bisa jadi saya masuk surga kalau Allah menghendaki. Bisa jadi saya masuk surga kalau Allah merahmati. Kira-kira bisa dibenarkan? Bisa dibenarkan nggak nih jamaah? Bisa tidak? Orang yang nggak pernah sholat, orang yang nggak pernah sedekah, zakat dia nggak pernah mau bayarkan, nggak peduli. Lalu dia mengatakan dan meyakini, bisa saja saya masuk surga kalau Allah menghendaki. Bisa nggak? Bisa tidak ibu? Kenapa ibu? Iya pintar, Masya Allah, barakallahu fiik. Luar biasa, saya sangat senang sekali bersyukur kepada Allah. Ya, bapak-bapak kalah. Ya. Dia nggak terkumpul dan tidak terdapat pada dirinya akan apa yang Allah telah terangkan untuk mendapatkan rahmat tadi, untuk mendapatkan sayangnya Allah tadi, yaitu iman dan amalan saleh. Maka jangan pernah berhayal masuk surga kalau nggak pernah beramal, nggak pernah beriman dengan benar. Tapi kita juga harus yakini masuk surganya bukan karena amalan, tapi karena apa? Rahmat. Jadi harus dikompromikan. Mengkompromikannya bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Jadi hamba masuk surga hanya atas dasar apa? Rahmat dan kasih sayang Allah. Untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah telah jelaskan, yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Nah, begitulah mengkompromikannya. Tidak boleh kalau tidak dengan dua hal ini, dengan dua penjelasan ini. Kalau hanya sebatas meyakini semua itu atas rahmat Allah masuk surga, lalu tidak diteruskan penjelasan yang kedua, rusak ini. Rusaknya di mana? Akan lahirlah orang-orang yang cuma berhayal. Berhayal masuk surga. Dan orang-orang yang akhirnya apa? Bergampang-gampangan dengan rahmat Allah atas perbuatan dosa yang ia lakukan. Kalau hanya mengandalkan penjelasan yang kedua, mengandalkan iman dan amal soleh, lalu melupakan penjelasan yang pertama, apa yang lahir? Keangkuhan, takabur, dan ujub. Merasa dirinya telah layak masuk surga. Merasa dirinya yang paling pantas masuk surga. Padahal bukan ente, bukan amalan ente yang menentukan. Siapa yang menentukan? Allah. Di saat hamba ketika dia beramal, beribadah, di saat itu ketika muncul takabur dan ujub, merasa dirinya sudah paling bagus, merasa dirinya paling berhak masuk surga, saat itu sudah gugur semua amalannya karena ujub. Di saat itu langsung gugur amalannya Bapak Ibu. Na'udzubillah, karena ujub. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu pernah berkata, ini dalam rangka perbandingan ya, bila ada hamba yang habis waktu malamnya dengan perbuatan maksiat kepada Allah, tapi di siang hari dia menyesal dan bertobat kepada Allah, itu jauh lebih baik dibandingkan hamba yang habis waktu malamnya beribadah kepada Allah, di siang harinya dia merasa ujub. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Yang berbuat dosa tapi dia bertobat kepada Allah, daripada dia yang habis waktunya ibadah tapi di akhir dia ujub. Maka di saat kita beramal, kalau kita cuma mencukupkan penjelasan kedua tadi, meyakini bahwa hanya karena amalan, hanya iman,
yang menyebabkan hamba masuk surga tanpa memahami penjelasan yang pertama tadi, lahir ujub. Na'udzubillah. Ujub itu jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Ujub itu penyakit hati yang serius. Lebih berbahaya daripada penyakit mematikan. Penyakit mematikan semisal apa? Penyakit jantung. Penyakit apa lagi? Apa penyakit yang begitu mematikan, mengerikan apa misalnya? Kanker. Ujub lebih mengerikan. Karena penyakit fisik Bapak Ibu yang Bapak Ibu dan kita alami itu hanya di dunia. Kalau kita sabar, akhirat mudah-mudahan kebahagiaan abadi. Tapi kalau penyakit hati, fisik di dunia bisa sehat, bagus, tapi kesengsaraan abadi telah menanti. Maka ujub penyakit serius. Jangan dianggap sepele. Apa itu ujub Bapak Ibu? Apa itu ujub? Merasa dirinya layak untuk mendapatkan penghormatan, ya, kemuliaan, merasa dirinya hebat, merasa dirinya telah berada di posisi yang orang lain harus hormat padanya. Terkait dengan hal ini, merasa dirinya yang paling layak diberikan balasan oleh Allah karena amalan yang telah diperbuat. Ujub. Inilah penyakit yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga. Luar biasa. Hanya karena ujub dikeluarkan dari surga, hadirin. Ujub. Apa bentuk ujubnya iblis, hadirin Bapak Ibu? Apa bentuk ujubnya? Merasa lebih baik dari Nabiullah Adam alaihissalam. Ana khairun min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih baik. Ujub. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jaga amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini, jangan dihancurkan dengan yang namanya apa? Yang namanya apa? Ujub. Sadar tidak sadar, Bapak Ibu yang saya muliakan, kehidupan kita saat ini dengan yang namanya media sosial itu mengantarkan memiliki ujub. Media sosial itu kan dibuat agar orang banyak nge-like. Betul nggak? Betul nggak? Apa nge-like itu? Like. Agar menyukai postingan seseorang. Dibuat memang. Sehingga orang yang mempunyai akun, mau nggak mau dia memaksa dirinya bagaimana menyuguhkan supaya orang lain suka. Banyak-banyakan itu. Ketika sudah banyak yang suka, bangga. Karena memang kejar-kejar. Sadar tidak sadar, kita dibuat ujub oleh yang namanya media sosial. Maka hati-hati. Hati-hati. Untuk kita selalu mewaspadai diri kita. Penyakit yang begitu halusnya, tersamarkannya, tapi begitu besar bahayanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita kembali ke ayat. Jadi ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, jazaohum inda rabbihim, balasan untuk mereka di sisi Rabb-nya. Maka balasan di sini catat dengan baik, maksudnya adalah yang akan Allah berikan untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh karena keutamaannya. Itu kalimatnya. Karena keutamaannya.
Tanpa harus dijelaskan lagi apa sebabnya, karena udah disebut balasan Allah untuk mereka hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Sudah diterangkan ini sebenarnya sebabnya. Tidak perlu lagi dikatakan itu. Yang lebih ditekankan adalah sebab utama tadi. Bahwa ini atas dasar keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalimat balasan Allah untuk mereka bukanlah balasan karena intervensi mereka yang telah beriman, beramal soleh atas dasar apa yang telah mereka lakukan semata. Enggak. Bukan. Tapi hanya atas dasar keutamaan dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hal ini agar kita senantiasa memiliki rasa butuh dan bergantung kepada Allah atas segala sesuatu, termasuk urusan akhirat kita. Contohlah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu beliau baca pagi dan sore, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini selalu Nabi ucapkan loh Bapak Ibu. Nabi selevel Nabi, selevel orang yang sudah sangat Allah muliakan, selevel orang yang telah Allah jamin surga, masih begini ucapannya. Apa artinya? Wahai engkau yang maha hidup, maha berdiri dengan sendirinya, astaghits, aku minta tolong kepadamu, birahmatika, dengan rahmat darimu, aslihli, perbaikilah diriku pada segala keadaan terkait dengan diriku, dan jangan pernah engkau buat aku bertawakal atau bersandar kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Itu Nabi. Beliau sangat sadar bahayanya kalau kita nggak bersandar kepada Allah walaupun sesaat. Karena bila kita bersandar kepada selain Allah walaupun sesaat, itu sudah syirik. Gimana kalau lebih sesaat? Dalam segala hal, termasuk ibadah. Makanya Nabi juga baca setiap selesai sholat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihat ini Bapak Ibu, cermati, hayati yang Nabi ajarkan. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Ala zikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Ala syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. 3 hal ini Nabi minta tolong kepada Allah. Untuk berzikir, untuk apa lagi? Bersyukur, dan untuk memperbaiki ibadah. Sekarang, pernahkah kita hadirkan itu? Ya Allah, hadirkan makna ini. Ya Allah, tolonglah hamba agar bisa beribadah dengan baik. Kadang kita itu merasa saya harus bisa beribadah. Saya harus bisa beribadah. Lupa atau mungkin gak tahu kita bisa beribadah itu hanya atas kehendak Allah, ketentuan Allah, izin Allah. Maka minta tolong kepada Allah. Ini sudah levelnya orang-orang yang beriman, hadirin. Kalau levelnya masyarakat umum, minta tolong kepada Allah itu banyak-banyak pada urusan duniawi. Gak akan lupa mereka itu. Tapi urusan akhirat kadang-kadang merasa dirinya lah yang bisa beribadah. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi alasan sehingga Allah harus membalas, mengapresiasi
kecuali hanya atas keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kalimat setelahnya, jazaohum inda rabbihim, balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka. Di sisi Rabb mereka, ini kalimat menunjukkan bahwa yang diinginkan adalah akhirat. Karena hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, negeri akhirat adalah negeri yang semua kepemilikan, yang semua kekuasaan secara mutlak tidak ada kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia yang namanya kepemilikan, yang namanya kekuasaan, Allah berikan hal itu selain dirinya. Ada namanya penguasa, ada yang namanya raja, ada yang namanya pimpinan. Allah wujudkan adanya kekuasaan pada mereka, kepemilikan pada mereka, pengaturan kepada mereka, walaupun terbatas. Tapi kata memiliki kekuasaan, pengaturan hari kiamat tidak ada kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pada surah Al-Fatihah Allah menyebut Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Dialah maha penguasa di hari akhirat, pembalasan, hari kiamat. Apakah artinya di dunia ini Allah bukan penguasa? Penguasa. Tetapi kata penguasa itu Allah juga wujudkan pada makhluk. Dengan keterbatasannya tentu. Tapi ada pengucapan penguasa itu pada makhluk. Ada tidak? Ada. Tapi pada hari kiamat kata-kata itu semua tidak ada kecuali mengarah dan mengacu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pada kalimat jazaohum, balasan untuk mereka di sisi Rabb-nya, maksudnya balasan yang telah Allah persiapkan untuk mereka di hari kiamat. Yang hanya Allah lah satu-satunya memberi kebaikan untuk mereka di hari kiamat nanti. Kalau di dunia, Bapak Ibu yang saya muliakan, balasan dari kebaikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Jalla wa'ala tetapkan dengan juga kadang diberikan oleh makhluk sesama mereka. Bisa dipahami? Ada orang yang dia bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dia kebaikan dengan dia bersedekah kepada orang itu dengan cara dibuatlah ada hamba lain berbuat baik padanya. Maka ini hadirin yang saya muliakan, tidak seperti yang Allah maksud pada ayat inda rabbihim. Karena kalimat inda rabbihim di sisi Rabb-nya menunjukkan bahwa hanya Allah satu-satunya yang akan memberi balasan pada hari kiamat. Tidak ada orang lain. Pada hari kiamat, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tegaskan lagi, hanya satu-satunya Allah Jalla wa'ala yang maha berkuasa, yang maha mengatur, dan tidak ada selain Allah apapun itu, siapapun itu yang disematkan kata ini. Kekuasaan, pengaturan, gak ada. Saya singgung masalah syafaat, termasuk masalah syafaat. Karena masalah syafaat ini kan pada hari kiamat. Sebenarnya sudah Allah tegaskan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Tentang syafaat itu hanya Allah yang menentukan. Di antara ayatnya Allah berfirman, wa anna syafa'atu lillahi jami'ah. Sesungguhnya syafaat itu pada hari kiamat tadi, hari kiamat nanti hanya Allah yang menguasainya. Maka saya ingin singgung, kita itu kalau minta syafaat jangan ke Rasulullah. Salah itu. Ada sebagian kita, semoga Rasulullah memberiku syafaat. Semoga Rasulullah memberiku syafaat. Ini kalimat yang salah. Karena syafaat itu hanya milik siapa? Allah, bukan milik Rasulullah. Rasulullah itu memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang lebih tepat, semoga Allah menjadikan saya termasuk yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Itu benar kalimatnya. Syafaat itu Bapak Ibu yang saya muliakan adalah pertolongan dari Rasulullah SAW untuk umatnya. Tapi Rasulullah tidak bisa memberi pertolongan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada Rasulullah. Bukan Rasulullah pemiliknya, bukan.
Maka perbaiki kalimat. Di hari kiamat nanti hanya Allah satu-satunya, sang pemilik, sang penguasa, sang pengatur. Hilang semuanya. Yang di dunia ini mungkin dulu pernah dia mengatur ini, berkuasa ini dan itu. Nggak ada lagi itu nanti pada hari kiamat, nggak ada lagi. Nggak ada sama sekali. Siapapun, apapun itu. Inda rabbihim. Tapi Isya udah masuk ya? Hah? Berapa menit lagi? Hah? Baik, saya cukupkan sampai di sini karena sudah mendekati masuknya waktu Isya. Wallahu taala alam bissawab. Kita gunakan waktu yang tersisa untuk diskusi dan tanya jawab. Saya persilakan kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, silakan. Terkait materi atau mungkin masalah agama yang lainnya. Silakan. Ya. Agak susah untuk pertanyaan. Yang pertama adalah masalah tadi ada syafaat. Yang saya ingin tanyakan, sementara ini kan atau mungkin tak sementara sudah jadi suatu kebiasaan orang menggunakan syafaat dari Rasulullah. Cara membenarkannya itu bagaimana? Sedangkan itu semacam baptis yang diberikan kepada umat. Ini yang saya sebetulnya saya sudah melihat tahu bahwa Rasulullah itu adalah sesuatu yang ada di Allah. Tapi kenapa kalau dikatakan bahwa itu adalah sesuatu dari Rasulullah? Ini yang saya pertama. Kedua, bahwa apa yang dikerjakan kita itu kan semua tergabung dari Allah dan selanjutnya kalau keyakinan itu harus ada dalam diri kita. Untuk keyakinan itu dalam kita melakukan ibadah, kita itu kan suka lebih tidak khusyuk dalam menyatakan itu. Itu bagaimana caranya itu menunjukkan pada diri kita khusyukan itu dalam menyatakan bahwa kita akan mendapatkan. Terima kasih. Maaf, bisa mungkin pertanyaan saya apa? Bukan susah. Saya ingin bikin pertanyaan saya agak bingung. Tapi maksudnya nggak tahu Ya, insya Allah saya tangkap pertanyaannya. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan pertama menyinggung masalah syafaat. Ya, dengan tegas kembali saya katakan bahwa syafaat pada hari kiamat itu hanya atas milik dan kuasa Allah semata. Ada beberapa ayat yang Allah tegaskan hal ini. Di antaranya silakan dicatat dengan baik di surat Zumar misalnya. Az-Zumar ayat 44. Wa qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, ya, hanya milik Allah lah segala syafaat nanti pada hari kiamat. Az-Zumar 44. Sebagian masyarakat kita, ya saya persisnya sih nggak tahu ya. Tetapi kemungkinan besar adalah karena salah paham terhadap beberapa riwayat dalam hadis yang Nabi terangkan tentang hadis yang panjang itu, hadis syafaat uzma. Hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW hanya Nabi Muhammad aja nanti yang bisa beri syafaat di padang mahsyar. Ringkasnya hadis seperti itu. Diterangkan bahwa hanya Nabi aja yang bisa beri syafaat. Nabi yang lain nggak bisa tuh. Nah, menganggap bahwa karena hadis ini berarti Nabi tuh yang bisa beri syafaat. Hanya minta kepada Nabi. Mungkin ini, saya katakan mungkin ya. Saya persisnya nggak tahu. Padahal kalau kita mau baca secara utuh hadis panjang itu hadis disebut dengan hadis syafaatul uzma. Kalau kita baca secara utuh, di situ disebutkan Nabi itu sebelum memberi syafaat kepada umatnya, sujud dulu kepada Allah, minta izin dulu kepada Allah. Itu kelengkapan riwayat.
Minta izin dulu kepada Allah agar memberi syafaat kepada umatnya. Minta izin dulu kepada Allah. Berarti menentukan siapa? Allah, bukan atas kehendak Nabi kita sendiri. Jadi kalau ada yang masyarakat masih minta kepada Rasulullah, kita sarankan coba baca dengan utuh riwayatnya. Nabi itu bukan dengan kehendak beliau sendiri memberi syafaat. Di hadis itu disebut Nabi minta izin dulu kepada Allah. Jadi sebenarnya tetaplah kita katakan syafaat itu hanya atas izin dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin sebabnya, ya. Pertanyaan kedua. Banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Kemudian setelah itu banyak-banyak latihan untuk khusyuk dan untuk menghadirkan apa yang telah kita bahas tadi. Banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Betul-betul minta tolong kepada Allah masalah ini. Masalah supaya saya khusyuk. Ya Allah, karunikanlah aku kekhusyuan. Ya Allah, karuniakanlah aku keikhlasan. Itu minta kepada Allah. Jangan merasa kita yang bisa mewujudkannya. Tapi itu hanya atas karunia dari Allah. Jadi mintalah kepada Allah. Kemudian latihan. Diri itu harus dipaksa. Harus dipaksa. Untuk bisa ikhlas. Untuk bisa khusyuk itu harus dipaksa diri itu. Nggak bisa dengan santai-santai. Harus dengan perjuangan. Harus banyak dilawan. Nanti insya Allah di surah Al-Bayyinah ini juga akan dijelaskan di akhir ayat itu. Ya, bahwa orang-orang yang masuk dalam surga itu adalah orang-orang yang khasyah. Khasyah itu adalah di antara mana orang-orang yang telah berhasil melawan hawa nafsunya. Berperang melawan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu sangat-sangat bertentangan dengan yang namanya kekhusyuan, dengan yang namanya keikhlasan. Jadi dengan pertama selalu minta tolong kepada Allah, kemudian selalu melatih diri. Selalu latih diri. Kemudian cara yang lainnya juga teruslah mencoba untuk memahami. Bapak Ibu perhatikan. Cobalah untuk memahami apa yang kita ucapkan kepada Allah. Pahami apa yang kita ucapkan kepada Allah. Kalau dalam salat nih, mulai dari ucapan takbir sampai ke salam, cobalah untuk memahami, mengerti apa yang kita ucapkan di dalam salat. Itu di antara cara agar hadir kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau ngomong, yang dia omongkan, dia resapi, maka dia akan fokus. Nggak sembarangan itu. Hati-hati dia ngomong. Begitu kepada Allah. Kita tuh kadang lupa ya, bahwa sebenarnya Allah lebih tahu daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi nyatanya kita kadang lebih fokus ngomong dengan orang sekitar daripada ngomong kepada Allah. Padahal Allah lebih tahu kepada kita, terhadap kita daripada orang yang ada di sekitar kita. Betul nggak? Betul tidak? Tapi kita kadang lebih fokus kalau ngomong dengan orang-orang di sekitar kita, tapi tidak kepada Allah. Karena kita kadang menganggap kalau ngomong kepada orang jangan sampai nggak bener nih ngomongnya. Karena orang kadang gampang tahu kalau kita ngomongnya nggak fokus, orang tahu nanti udah fokus ngomongnya. Bisa kita seperti itu. Takut dianggap nggak fokus ngomong sama orang. Lalu kita berusaha fokus ngomong sama orang. Tapi tidak kepada Allah. Padahal Allah maha mengetahui, lebih tahu daripada orang yang ada. Itu mungkin kurang lebih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan terus belajar. Belajar majelis taklim seperti ini terus mendorong kita untuk semakin memiliki ilmu, pemahaman yang benar untuk kita amalkan. Bekal dalam beramal. Cukup mungkin ya pertanyaannya. Kita akhiri. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Dan kepada Allah hanya mohon ampunan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.